Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faster. Kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita. Bukan hanya mengenai inspirasi, prestasi, inovasi, dan tentunya mengedukasi. Udah lama banget aku, Mia, tidak menemani teman-teman Faster di rumah dalam acara kesayangan kita, yaitu Fastcast. Nah, kali ini aku gak sendirian nih teman-teman. Aku bersama teman seperjuangan. Asik, seperjuangan. Seperjuangan banget. Siapa kira-kira? Kenalin diri dulu, Mbak. Mungkin teman-teman udah tahu ya, karena sebelumnya di Fastcast sebelumnya itu ada aku ya. Ada Feni lagi gitu. Iya, kita kenal lagi ya. Saya Feni, teman seperjuangannya Mia gitu ya. Oke, jadi kita tuh satu angkatan ya, Iya, Fen? satu angkatan. Tahu keluh kesah lah ya. Iya, boleh lah. Tapi nggak apa-apa nih, ketemu Feni lagi nggak apa-apa. Jangan bosan. Karena episode kali ini tuh nggak bakal ngebosenin. Karena kita bakal ngebahas apa, Fen? Bahas apa ya? Oke. Kita bakalan ngebahas lanjutan tema yang kemarin, yaitu kuliah mulus, hobi jalan terus tentunya. Nah, kali ini kita bakalan mengundang salah satu mahasiswa FAS. Dia itu katanya ya penyuka reptil. Wow. Keren banget sih. Langsung aja kita undang ya. Kita langsung wawancarai ularnya kalau perlu. Halo Mbak Dea. Aduh, dia sudah membawa sesuatu, guys. Apa itu, Mbak? Yang di tangan, Mbak? Gitu. Agak serem gimana gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh Mbak Dea memperkenalkan diri dulu. Iya. Nama saya Rizky Dea. Saya sendiri dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2018. Tentunya dari Fakultas FAS juga dong. Keren, gila. Mahasiswa SI Sistem Informasi yang biasanya apa, Pen? Coding. Melihara ular, hobinya ular. Gila, keren banget sih. Tapi sebelum kita masuk pembahasan mengenai si Unyu itu, kira-kira Mbak Dea sekarang kesibukannya apa? Kesibukan aku karena mungkin semester akhir ya, lagi nyiapin buat proposal, terus penelitian. Udah sih, paling fokus ke itu aja. Angkatan berapa nih kira-kira? 2018. Wah, ternyata satu perjuangan juga. Seperjuangan ya, benar. Wow. Dengar-dengar Mbak Dea suka pelihara hewan apa aja? Nih. Sebenarnya aku suka sih sama semua hewan, fleksibel. Cuma aku lebih khusus ke reptilnya, kayak ular, kura-kura dan sebagainya. Kalau boleh tahu ini Mbak, kok bisa suka gimana Mbak? Iya, Kan SI ya? SI ya? Coding ya mainnya ya? Biologi gitu kan harusnya ya? anak-anak bio. Anak biologi, ini SI ke reptil. Iya, kenapa itu Mbak? Pertama kali gitu ya? Pertama kali emang tertarik ya, jelas suka hewan semuanya. Terus waktu SMP tuh awal mulanya tuh ada pameran gitu. Kayak di mall-mall biasanya kan ada pameran. Iya. Nah terus kebetulan itu pameran reptil. Tertarik lah, kayak mau beli. Tapi kan waktu awal mula tertarik itu kelas 1 SMP. Nggak diizinin kan, karena itu termasuk hewan yang buas. Karakternya kita juga kan nggak ngerti gitu kan, ya masih kecil. Apalagi cewek itu. Cewek, nggak boleh. Akhirnya aku tuh jalan-jalan gitu ceritanya ke alun-alun di kota aku. Terus nemu komunitas reptil. Tuh, terus join lah ke komunitas tersebut. Mulai belajar kayak di dalam reptil tuh ada apa aja sih selain kita tuh tahu reptil tuh ya cuma ular buas, ternyata di dalamnya kayak ada pelajaran banyak kayak gimana cara kita menangani reptil kalau kita masuk ular, terus habis itu budidayanya dan sebagainya gitu. Aku boleh nyobain pegang? Boleh. Oke, guys. Hati-hati. Ini ada namanya nggak? Ya, enggak sih, cuma ini ada jenisnya. Ini jenis apa? Jenis molap atau molu albino. Lucu ya, pantas warnanya kuning-kuning gimana gitu. Wow, keren. Aduh. Kalau terkejut gitu kenapa? Ya, biasanya di ekornya sih, karena titik sensitifnya. Nggak masalah sih, karena ini udah anteng, udah didikan dari kecil. Berarti sebelum masuk SI emang udah suka reptil? Iya, udah suka. Udah bergelut di dunia reptil dari SMP.
Kalau bisnis reptilnya sendiri kan dari hobi nyalur ke bisnis gitu kan ya. Itu gimana ceritanya? Kalau dari ke bisnis, awal mula saya masuk dunia bisnis tuh waktu kuliah. Oh iya. Bisa. Oh ini masuk catering. Oke. Gitu. Oke. Terus Aman ya sayang. barengan gitu sama teman-teman yang kenalan di sini di Jogja. Punya beberapa kenalan, akhirnya kita memutuskan buat punya bisnis gitu, punya toko. Awalnya ya cuma paling antara jual beli sesama komunitas aja atau sesama personal gitu, tapi akhirnya buka toko sendiri. Wow, keren. Tapi waktu tujuan awalnya itu bukan jual kan? Atau berkembang biak dulu kan? Hobi kan? nyalur ke bisnis. Ke bisnis. Itu yang paling cocok sih dari hobi nyalur ke bisnis. Jadi ketika kita menjalankan bisnis tersebut, Udah enak rasanya aja karena gitu. hobi Oh, gitu. benar. Aduh keren banget Mbak Dia. Aku kira-kira hobinya aku apa ya yang bisa dijadikan bisnis? Kayaknya semua deh, Mi. Semua harus kita jadiin bisnis. Mi. bener. Jadi nyambi kan, skripsian sambil bisnis tuh udah top banget. Tapi waktu Mbak Dia jalanin bisnis gini, SI apa maksudnya kan matkul SI beda banget ya sama perkembangbiakan hewan, reptil. Nah, itu gimana Mbak Dia Cara kemarin? menyeimbangkan kuliah di SI, ngodi Iya, sama reptil, belajarin reptil gitu. Kalau kuliah pasti itu prioritas utama kan. Kayak biasanya aku untuk hobi aku kasih reward sendiri. Kayak misalkan aku perlu menyelesaikan project gitu kan. Dalam seminggu ini aku project, terus Sabtu Minggu aku ke toko atau aku main sama anak-anak komunitas yang sama hobi kayak gitu. Terus ya tapi syaratnya aku juga harus menyelesaikan kayak tugas-tugas kuliah dulu kayak gitu. Jadi tetap ya, tetap kuliah nomor 1 gitu. Dalam seminggu misal 5 hari kuliah, 2 minggunya sama anak-anak. 2 hari, Udah iya. bisa disebut anak-anak Iya, ya. atau enggak malam-malam pulang dari kuliah ketemu anak-anak baru tidur gitu. Biasanya orang-orang kayak ketemu gitu kan. doi, ketemu ini, kita ketemunya anak-anak ular. Iya, anak-anak ular dan Keren lain-lain. banget sih Mbak Dea. Oke. Tapi kalau di toko ada berapa Mbak? Kalau di toko ada selain ular, ada biawak juga, ada biawak juga. Iguana, Wow. terus ada kura-kura, ada hamster juga sih. Kalau buat orang umum biasanya karena nggak tahu reptil biasanya lebih ke hamster gitu. Terus ada yang berbisa juga sih, ular-ular. berbisa? Ada beberapa. Nah, itu gimana, Mbak? Yang Nah, berbisa. Iya. Kalau kayak gini kan bisa dipegang aman lah ya istilahnya. Kalau yang berbisa Kalau Cara yang berbisa handlingnya gitu. pakai alat. Pakai alat. Tentu kalau misalkan di komunitas gitu juga ada sih kayak misalkan persyaratan tertentu. Kalau misalkan kita tuh punya hewan yang punya bisanya gitu, syaratnya ya harus tetap di display, nggak boleh dimain dengan tangan bebas gitu, harus pakai alat ya. Sebenarnya cuma buat display aja sih, buat cuci mata sama gitu. pengetahuan lah ya. Iya, kalau sama misalnya pengetahuan ada aja ular gitu. Ini berasa aku gendong anak ya? berat ya sih, Mi? Enggak, cuma lucu aja nih warnanya. Oh my god, dia diem tuh. Dia udah nyaman sama Iya, aku. aduh. Ular aja nyaman, Mi. Ular aja nyaman, yang lain gimana? Aduh. Anteng ya. Nah, kalau komunitas tadi mungkin bisa dikasih tahu nggak komunitasnya? Barangkali ada anak SI atau bio Atau yang anak pengen bio, belajar iya. juga atau temen Kalau gitu. di Jogja aku sendiri nggak ada, aku cuma kayak punya kenalan individu gitu. Tapi kalau di kota kelahiran aku ada gitu. Aku nggak berdiri kayak ikut 2 komunitas itu enggak. Kalau di rumah itu apa namanya? Barangkali. Gimana? Kalau yang di sana apa namanya komunitasnya? Oh, namanya KPRBS, Komunitas Pecinta Reptil Brebes. Oh, dia dari Brebes. Aku lahir di Brebes, lahir di sini di Jogja, maaf. Tapi besar di Brebes karena ikut orang tua. Gitu. Keren banget. Tapi dari prodi biologi sendiri ya, kebetulan kita ada komunitas namanya Biopera. Biopera. Nah, Biopera itu kita belajar mengenai reptil, kadangan sampling ular, terus gimana cara kita handling ular. Mungkin boleh kapan-kapan deh ya main-main sama anak-anak Biopera, yang Biopera, gitu. bener. Soalnya mereka kayaknya baru kemarin deh Mi, yang bio itu habis
ngelepasin ular warna hijau tapi nggak tahu ya jenisnya apa, itu di belakang kampus. Keren. Ternyata mahasiswa FAS ini ya menarik karena dari SI yang biasanya ngoding, Bener. Terus tiba-tiba hobinya mempelajari hewan gitu ya. hobinya out of the box. Jauh banget sih dari Aduh, kamu kemana, Nak? Enggak, dia nyaman kok, Mi. Tapi pernah nggak sih satu waktu kayak dia ngerasa ini kan hobi dia beda banget ya sama prodinya dia. Pernah nggak sih ngerasa kalau aduh capek deh kuliah kayak gini, terus punya anak-anak yang perlu diurusin gitu. Udah cara mengatasi rasa bosan ya, maksudnya rasa bosan itu gimana? Pernah sih, tapi lebih ke kuliahnya, bukan ke hobi. Iya. Cuma kalau hobi lebih kayak jadi hewannya tuh nggak terawat aja, karena mood kita kan jelek dan otomatis karena mungkin kita juga lagi stres sama kuliahnya lagi padet. Ya paling kayak berusaha menenangkan diri aja sih, kayak menyeimbangi hobi sama kuliah. Kayak gimana ya caranya kalau biar emosi aku stabil lagi gitu, biar dua-duanya juga berjalan dengan baik gitu. Berarti kalau Dea bosannya ditinggal dulu ya sebentar gitu ya, dilupain dulu. Paling istirahat sih, lebih istirahat. Baru nanti balik lagi. Kalau kata anak zaman sekarang healing Iya, healing terus lah, healingnya nggak tahu sampai kapan. ya, jalan-jalan. Yang penting jangan healing menghilang aja. Nanti dicariin dosen masalahnya ya kan. Iya bener. Benar. Tapi waktu melihara reptil pernah ada kejadian apa nggak? Maksudnya kan ini ular ya? Sering. Gimana? Digigit. Digigit? Sampai luka gitu? Iya. Tapi nggak sampai gimana kan? Atau Enggak. ada Kalau misalkan jadi ada 2 karakter ular yang tipe gigitannya yang Dalam. gigit gitu, terus habis itu nggak mau lepas. Oh, gitu. Tapi yang aku pernah alamin kebanyakan langsung lepas. Jadi ya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Jadi cuma kayak berdarah doang. Tapi aku juga pernah beberapa kali digigit sama biawak, itu yang lumayan sakit sih, karena itu bikin sobek. Ada di sini. Masih ada bekasnya. Itu dia kok bisa gigit, kenapa deh? atau mungkin karena dia tidak nyaman atau gimana? Kalau waktu itu aku nggak ngerti karena itu dihandle sama orang lain gitu loh, dan tangan aku tuh mungkin nyenggol mulutnya. Oh iya. Jadi dia mungkin kayak apa nih gitu. Makanan kali ya, daging gitu. Daging dimakan aja Gitu makan aja, ngapain ya? Akhirnya digigit gitu ya, lumayan lah sakit. Anteng banget loh dia ikut sama aku. Tapi kalau ular baru pertama yang tadi pegang aja ular. ya, nggak yang sampai parah banget. Enggak. Belum pernah. Kalaupun ular aku biasanya lebih ke karakternya yang udah aku tahu gitu loh. Biasanya kan ada ular juga yang namanya tuh dia tuh nyaman di kandangnya kan. Kadang kita kalau lagi di kamar tuh lagi nyaman, malas gitu ya diganggu gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Mengenal lebih dulu lah intinya. Beda-beda ya setiap ular sifatnya. Tumi dikenalin dulu. Kenalin sifatnya. dulu sifatnya. PDKT baru. Boleh. Iya dong. Duh, dari podcast ini dapat pembahasannya banyak banget. Tapi masuk ke bisnis ya deh. Dia kan udah berapa lama bisnis jual beli ularnya? Kurang lebih 1 tahun sih. Kalau buka toko ya, tapi kalau untuk jual belinya memang udah dari lama banget ikut komunitas gitu, jual beli untuk antar komunitas atau personal sih udah lama. Berarti dari teman ke teman dulu, terus baru berani buka toko gitu ya. Selain toko, kita bisa lihat ini anak-anaknya dia di mana. Anak-anak kita pegangnya anak-anak aja ya. Bener-bener. Udah disayang Dia udah disayang, dirawat setiap minggu, dia elus-elus gitu kasih kan. makan. Kayaknya lebih sayang ini deh. Iya, makanya. Gimana kabar doinya ya? Aduh. Kayak itu perlu disingkirin dulu deh, Fer. Udah prioritas. Iya, prioritas. Gimana? Ya di toko aja sih, lebih di toko. Dulu sempat nyimpen beberapa di rumah. Tapi aku alihin ke toko semua karena biar mungkin sama teman-temannya atau baunya juga lebih familiar ketimbang sendirian di rumah aku gitu. Berarti tetap di sana ya? Iya. Ya, tapi dia kan di Jogja ya kuliah. Nah, itu gimana? Yang ngurus di sananya kayak gimana? Ada orang. Oh, berarti dia mempercayakan orang di sana. Ya nanti aku juga ikut. Cuma aku kan nggak Tidak. sering ya karena aku juga ada kegiatan kampus, kuliah dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Kita nggak apa-apa punya hobi terus dijadikan bisnis nggak apa-apa banget, tapi yang penting jangan lupa tanggung jawab ya. Dan Sebagai prioritas mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa tanggung jawabnya kita kuliah dulu, rampungin nomor 1. kuliah, hobi,
bisnis Jalan, iya. harus tetap jalan gitu. Apalagi yang menghasilkan uang itu membantu banget, support ya Dek. Membantu, benar. Support banget kuliahnya. Nah mungkin untuk Dea nih, kan udah punya hobi, udah jelas nih hobinya Dea. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman faster di rumah gitu ya, yang masih bingung sebenarnya hobiku apa, terus harusnya aku kayak gimana sama hobiku gitu. Mungkin Dea bisa. Kalau untuk hobi, Aduh, saya bingung juga ya kalau soal hobi gitu. iya sih ya, karena tergantung personal juga. Kadang kan ada orang yang menyadari hobi sama ketertarikannya Nah, akan iya. sesuatu. Tapi ada juga yang enggak. Biasanya kalau kita tertarik atau kita pengen tahu nih terhadap sesuatu, ya udah kenapa enggak gitu. Kita dalemin kayak gitu. Terus nanti kalau untuk dijadiin bisnis, selama kita mampu, otomatis ya dijalani pelan-pelan gitu. Diniatin. Kalau ada jatuh bangunnya itu suatu hal yang wajar. Jatuh banget. Nyanyi, Kayak nyanyi ya, ada suara-suara nyanyi di belakang, tidak apa-apa teman-teman. Satu lagi mungkin ya Dek, tips bukan lebih ke tips sih, pesan buat Dea untuk teman-teman mahasiswa di rumah. Mungkin ada teman-teman faster juga yang punya hobi terus jadikan bisnis tapi sekarang sedang kuliah juga gitu. Pesan buat mereka. Pesan aku ya tetap prioritas utama kuliah. Kuliah, Diselesaikan dulu, terus mungkin kita bisa nabung ya, kuliah sambil nabung gitu untuk membangun bisnis kita mungkin dari situ. Terus cari tahu lah di bisnis itu tuh kita Enggak. di bisnis itu kita harus ngapain, terus habis itu gimana bisnis tersebut berjalan, ya paling di situ aja sih. Oke, keren banget. Lu apa ya dari biologi yang Apa ya? Aduh, mikro boleh mikro. Nggak bisa Oh, nggak sembarangan. Tumbuhan. Enggak juga. Lain kali besok saya mau bercocok tanam hidroponik. Hidroponik enggak, ini cuma di itu loh. Aman, saya Dia kan aman. biasa ular yang suka melilit-lilit. Oke, masih aman saya. Aman. Dia tuh mau lihat mamanya. Namanya. Oke, ini Mama Muna. Iya. Oke. Tapi di kampus mengenai kuliah ya, Dea ikut organisasi atau enggak? Kalau organisasi atau UKM enggak sih. Aku waktu itu dari semester 3 sampai semester 6 aku cuma ikut asisten praktikum daftar. Itu doang. Oh, tapi berat juga loh teman-teman jadi asisten praktikum ya. Apalagi kalau praktikannya banyak. Apalagi kalau praktikannya agak Aduh, beda dari yang lain lah, nggak usah disebutin awal. Masuk ya? Masuk. Geli, wow. Aduh, ini ada tragedi teman-teman. Udah dia kembali ke emaknya aja. ke emaknya aja. Dia kayaknya lebih anteng ke Kalau ngebahas nanti hobi, bisnis, kuliah udah kayaknya sampai malam ya iya, ini. bakalan lama banget karena emang terus-terusan ada. Oke, teman-teman, kalau misalnya masih penasaran mengenai apa tadi tokonya Mbak Dea, teman-teman bisa melihat apa ini katalog atau gimana ya Mbak? Itu logonya sih, lebih ke logo. Logo sama. Pokoknya kalau misalnya kepo mengenai ular dan hobi-hobinya Mbak Dea, teman-teman bisa ngepoin ke Instagramnya di @16exoticpet Yogyakarta. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk teman-teman di rumah untuk mengikuti sosial media dari FAS UAD. Di Instagramnya ada di @fas.uad, TikTok dan Twitter di fas_UAD. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, aktifkan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya dari Fastcast maupun dari channel YouTube Fas UAD. Oke, aduh, Kok cepet banget? Rasanya cepet banget. Padahal Dari baru tadi ketawa-ketawa. Padahal baru duduk semenit kayaknya deh. Duduk sebentar, baru ketemu sama si Unyu Unyu. Iya, si Unyu. Karena dia nggak punya nama, jadi aku panggilnya Unyu Unyu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa masalah. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk mengikuti sosial medianya dari 16 Exotic Pets Yogyakarta. Dan boleh juga sih mau mengikuti sosial media kita ya, Iya, Fred? boleh banget kok. Boleh Mau banget kepoin di Bamiya juga boleh. @jamiatun F dan Penny.
Udah lah, nggak usah. Oke, Teman-teman lanjut, kepoin Instagramnya Fast aja, itu udah seneng banget Udah kitanya. sempet. Dan nanti pokoknya kalian gak bakal ketinggalan info-info terbaru kalau misalnya kalian mengikuti sosial medianya kita. Iya benar. Oke, mungkin itu saja Ya, Mbak makasih. Dea. Makasih Terima sudah kasih. datang di program kita Iya. Fastcast. Undang ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin lain kali kita bakal bertemu lagi, ketemu sama si Unyu-Unyu. Atau Dan mungkin bawa besok itunya bawa yang beda lagi biawak biawak gitu ya. Kalau nggak buaya, biar lebih tertantang Iya, gitu bener. jiwa saya. bawa buaya aja Mi. buaya? Ini pawang. Nggak usah. Mbak Dea nggak usah bawa buaya, kayak di sini banyak banget itu buaya. Oh iya Gitu, sebenarnya. seliweran Ya gitu. makanya kita belajar dulu dari pawangnya gitu. Nanti kita bisa menghandling buaya-buaya. Keren. Langsung dijinakan dalam sehari ya. Wah bener, nggak dalam semenit. Oh, dalam semenit. Keren banget itu. Ya kan nggak tahu, kita harus nyari kuncinya dulu ya nggak deh. Oke. Ini pembahasannya makin Makin kemana-mana. kemana-mana, ya, karena Kita emang- tutup dulu Mbak Feni. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.